warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu berada dalam kondisi sehat walafiat agar kita senantiasa bisa melakukan segala aktivitas kita, terutama belajar. Anak-anakku semua, bertemu kembali dengan Bapak Alfi Fauzan Rahman untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 sekolah dasar. Anak-anakku, insya Allah untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca dan makna atau isi kandungan Quran Surat At-Tin. Untuk itu, sebelum dimulai video pembelajarannya, silakan anak-anakku semua untuk duduk dengan rapi. Sudah? Kalau sudah, mari kita anak-anak semua mengawali pembelajaran kita. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk yang pertama, kompetensi yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama yaitu 3.1. Nanti anak-anakku semua akan mencoba memahami Quran Surat At-Tin. Selanjutnya yaitu 4.1.1. Nanti anak-anakku semua akan membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu nanti diharapkan seluruh anak-anakku dapat menguraikan sebab-sebab turunnya Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang kedua, nanti anak-anakku semua dapat menguraikan, mengkategorikan golongan apa Quran Surat At-Tin dengan tepat. Yang ketiga, nanti anak-anakku semua dapat menganalisis hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin. Sedangkan untuk keterampilannya, yang pertama nanti anak-anakku semua diharapkan setelah akhir pembelajaran dapat menyempurnakan bacaan surat At-Tin ayat per ayat sesuai dengan makharijul huruf. Dan yang terakhir, nanti diharapkan anak-anakku semua dapat mempraktekkan bacaan Quran surat At-Tin sesuai dengan makharijul hurufnya dengan tartil. Baik anak-anak, untuk memudahkan pembelajaran kita, Bapak sudah buatkan peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita akan membaca atau memahami tentang Quran Surat At-Tin. Yang pertama kita akan membaca Quran Surat At-Tin. Setelah itu kita akan coba melihat hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin. Apa saja? Nanti kurang lebih ada 6 hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin. Yang selanjutnya setelah membaca kita akan memahami makna atau isi kandungan Quran Surat At-Tin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kita akan mengenal Surat At-Tin. Untuk mengenal Surat At-Tin, yang pertama kita harus tahu dulu asbabun nuzul dari Quran Surat At-Tin. Yang kedua kita akan mengetahui tentang kandungan Quran Surat At-Tin. Baik anak-anakku, sekarang bisa diperhatikan berikut adalah bacaan Quran Surat At-Tin. Bisa kita lihat semua ada 8 ayat. Setelah ini silakan anak-anakku duduk yang rapi. Selanjutnya akan dibacakan bacaan Quran Surat At-Tin. Anak-anakku semua boleh memperhatikan, lalu diperhatikan baik-baik bacaannya agar nanti bisa kita ikuti secara bersama-sama. Oke anak-anak, sudah duduk rapi, mohon duduk yang baik, lalu perhatikan bacaan Quran Surat At-Tin berikut. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allahul azim. Bagaimana anak-anak? Enak tidak bacaannya? Luar biasa ya. Merdu tartil bacaannya. Mudah-mudahan anak-anakku semua dapat membaca seperti yang dicontohkan barusan. Baik anak-anak, sekarang memasuki lalu bagaimana hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin. Yang pertama hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin yaitu alif lam samsiyah. Bagaimana cara membacanya hukum tajwid alif lam samsiyah? Yaitu alif lam yang tidak dibaca.
contoh dalam kalimat ini, ya. Ada alif lam menghadapi huruf ta, tetapi alif lamnya tidak usah dibaca. Wattin, wazaitun, ataupun kalimat berikutnya illalladzina, alif lamnya menghadapi huruf dal itu tidak usah dibaca. Ataupun kalimat selanjutnya wa amilus sholihat. Nah, ini ya, alif lam lalu bertemu dengan huruf shod, maka dibaca langsung dengan huruf shod. Selanjutnya yaitu alif lam bertemu dengan huruf dal, maka langsung dibacanya biddin. Baik, selanjutnya alif lam komariah. Bagaimana cara membacanya? Ini kebalikan dari alif lam samsiah. Maka untuk alif lam komariah, maka alif lamnya dibaca jelas. Contoh dalam kalimat ini ada dua nih. Lam yang pertama, alif lam yang pertama dan yang kedua. Wahadzal baladil amin. Maka dibaca alif lamnya dengan jelas. Di sini ada yang mana? Ya, betul ya. Kata al-insan ini ada alif lam, maka dibaca jelas. Khalaqnal insana. Nah, ini alif lamnya dibaca jelas. Selanjutnya di kalimat berikutnya, ini al-hakim ada alif lam, maka dibaca dengan jelas. Dibacanya bi ahkamil hakimin, maka dibaca dengan jelas. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada izhar halki. Nun mati atau tanwin dibaca jelas dan pendek tanpa mendengung. Nah, ini ya, pada kata ajrun ghairu, ajrun ghairu. Nah, ini dibaca jelas dan pendek. Selanjutnya yaitu ikhfa. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, dibacanya samar antara jelas dan dengung. Di sini adalah kata al-insan. Nah, maka ini dibaca nun mati bertemu dengan huruf shin, dibaca ikhfa atau mendengung. Khalaqnal insana. Nah, maka ini nun mati dibaca mendengung. Baik anak-anakku, yang kelima ada mad zaid munfasil. Apa itu mad zaid munfasil? Mad zaid munfasil adalah hukum tajwid yang dimana dibaca panjang 4-6 harokat karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, tidak dalam satu kalimat, maka dibaca 4-6 harokat. Ini contohnya fi ahsani. Nah, ini dibaca 4-6 harokat. Selanjutnya yaitu qalqalah. Qalqalah itu bagaimana? Yaitu hukum tajwid di mana dibaca memantul, ya. Contohnya dalam beberapa kata berikut. Laqad, khalaq. Nah, itu dibaca memantul. Taq. Nah, itu memantul, ya. Radadnahu. Nah, ini ajrun. Nah, ini maka dibaca memantul, itu adalah qalqalah. Baik anak-anakku, untuk yang selanjutnya, setelah kita membaca dan mengenal hukum tajwid Quran Surat At-Tin, kita akan mengenal kandungan dari Quran Surat At-Tin. Ya, yang pertama yaitu kandungan Quran Surat At-Tin. Bisa diperhatikan, Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Yang kedua terdiri dari, ya betul ya, tadi 8 ayat. Terus Quran Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Pada saat itu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka tergolong Quran Surat Makkiyah. Yang selanjutnya yaitu diturunkan sebelum Quran Surat Al-Buruj dan sesudah Quran Surat Al-Quraisy. Selanjutnya nama surat At-Tin ini diambil dari ayat yang pertama. At-Tin sendiri berarti adalah buah tin. Selanjutnya yang terakhir yaitu Quran Surat At-Tin ini merupakan pembuktian bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sempurna. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang asbabun nuzul Quran Surat At-Tin. Untuk asbabun nuzul boleh anak-anakku silakan diperhatikan. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang asbabun nuzul Quran Surat At-Tin. Yang pertama, apa itu asbabun nuzul?
Asbabun nuzul merupakan sebab turunnya surat atau ayat dalam Al-Quran. Pun dengan surat At-Tin, surat ini diturunkan atas sebuah kejadian atau peristiwa yang melatar belakanginya. Apa peristiwanya? Pada saat itu, ketika Quran surat At-Tin diturunkan, bahwa ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menanyakan bahwa bagaimana amalan seorang hamba jika hamba tersebut sedang mengalami pikun atau kondisi saat berkurangnya daya ingat seseorang atau memori yang dimiliki sehingga mengalami penurunan. Ketika ditanyakan pertanyaan tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surat At-Tin, yang diisinya menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun maka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putus. Intinya, dalam Quran surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang bagaimana balasan amal orang yang sudah pikun. Melalui Quran surat At-Tin, Allah menjelaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut telah pikun atau mengalami kekurangan ingatan. Selanjutnya, oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa beriman dan memperbanyak amal soleh selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan banyak membaca dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran. Nah, ini mengajarkan bagi kita semua bahwa ayo, selagi kita sehat, selagi kita mampu, maka sebanyak-banyaknya kita melakukan amal soleh. Kenapa? Karena ada satu saat, ada satu kondisi di mana kita sudah tidak mampu lagi melakukan ibadah atau perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan ketika kondisi kita sedang sakit atau tidak seperti biasanya. Baik anak-anakku, kesimpulannya yang pertama kita bisa simpulkan bahwa Quran surat At-Tin merupakan surat yang ke-95 yang terdiri dari 8 ayat. Yang kedua, Quran surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu tergolong apa? Ya benar ya, tergolong dalam surat Makkiyah. Selanjutnya yaitu Quran surat At-Tin diturunkan sebelum Quran surat Al-Buruj dan setelah Quran surat Al-Quraisy. Surat ini berisi atau berkenaan tentang pertanyaan mengenai amalan bagi orang yang telah pikun atau penurunan memori. Hukum tajwidnya tadi disebutkan ada berapa? Ya, betul ya. Hukum tajwidnya ada 6, salah satu diantaranya ada alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, izhar halqi, ikhfa, mad zaid munfasil, qalqalah, mad badal, mad tabi'i dan lain-lain. Baik anak-anakku, menginjak pada yang terakhir, demikianlah untuk video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu yang bermanfaat. Nanti anak-anakku di rumah bisa terus berlatih. Silakan mengulang-ulang videonya, terutama untuk bacaannya. Untuk hukum tajwidnya boleh dipelajari, dan jangan lupa memahami juga kandungan atau asbabun nuzul dari Quran surat At-Tin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.